menjerat mafia minyak kita. Setelah terkuak kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak, publik dikejutkan dengan perkara baru, yaitu minyak kita yang takarannya dicurangi. Volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter setelah dicek ternyata isinya hanya 750 hingga 800 mililiter. Disunatnya takaran minyak goreng kemasan rakyat itu terkuak oleh Menteri Pertanian menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 8 Maret lalu. Temuan tersebut tentu mengguncang kepercayaan masyarakat. Ternyata, produk yang selama ini mereka beli tidak sesuai volumenya. Kalau masyarakat membeli 5 bungkus minyak kita, mereka sebenarnya baru mendapatkan 4 kemasan. Isinya sudah disedot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi. Ketika melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah kemarin, mantan Amran Sulaiman kembali mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dengan minyak kita. Sangatlah menyedihkan, sungguh memprihatinkan. Rakyat sudah berharap harga terjangkau malah ditipu dengan berkurangnya takaran. Mereka yang sedang bertahan hidup akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok malah menjadi korban ketamakan. Padahal minyak kita merupakan jawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada medio 2022. Ketika itu, masyarakat rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng karena kisruh kebijakan DMO, Domestic Market Obligation di Indonesia. Setelah minyak kita diluncurkan pada 6 Juli 2022, perlahan-lahan harga minyak menurun dan ketersediaan pasokan mulai mencukupi. Antrian lama-kelamaan menghilang. Masyarakat sudah tidak pusing lagi menggoreng menu masakan yang mereka gemari. Minyak kita awalnya menjadi simbol harapan di tengah kisruh kelangkaan minyak goreng. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mesti ada perbaikan total dan menyeluruh agar masyarakat tidak terus-menerus dikecewakan. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan tentu tidak boleh alergi dengan terkuaknya kasus ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso jangan terburu-buru membantah dengan menyatakan perusahaan yang berbuat curang sudah langsung disegel dan tidak bisa lagi beroperasi. Kita tentu mendorong agar Kementerian Perdagangan bergerak cepat untuk menghentikan praktek yang merugikan masyarakat ini. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus digandeng guna menyelidiki mafia di balik ini semua. Pihak-pihak yang terlihat harus diusut hingga ke akar-akarnya. Lakukan pula pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi minyak kita, mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari perusahaan penyedia hingga beredar di pasar-pasar seluruh Indonesia. Selain penindakan, yang tidak kalah penting adalah pemerintah wajib mencari sistem agar tata kelola minyak goreng beres, sehingga rakyat tidak dirugikan. Sistem itu harus jelas, transparan, dan terpantau dengan baik demi menyetop praktik curang pengurangan takaran. Kasus ini bukan semata-mata tentang takaran minyak yang berkurang, melainkan sebuah ujian bagi pemerintah untuk mampu melahirkan sistem yang melindungi rakyat. Kurang 200 ml mungkin terkesan kecil, tetapi perilaku curang tetaplah kejahatan dan negara tidak boleh kalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.